Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara, juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul
setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan, untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan karena memang adalah kosong sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai, banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Sumberjo desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi.
komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya, ya nggak anu ya biasa, cuman Biasa. percakapan sehari-hari. Iya, 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 iya. Nggak pernah ngomong apa aja ketika ngomong. Terus kalau anaknya Enggak. enggak juga. Sempat ada konflik ya, udah apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina,
bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Ganding Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro.
Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedek karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Bu, komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak anu sih, biasa, cuman Biasa. percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. enggak juga. Sempat ada konflik ya apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara, juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah
yakni Imam Syafi'i di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu Juragan Jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumber Rejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam
Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya nggak sih, biasa. Cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya.
Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumber Rejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung, Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh
tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lengaran nih? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak sih, biasa. Cuman ya. percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa sih tadi kamu? Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian,
Tersangka langsung diamankan di Polsek Umbulsari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbulusari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari Rumah Sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka, baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain
hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak sih, biasa. Cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku,
Kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbulsari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbulusari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini
diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian Juragan Jeruk dan Ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan,
ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri diterima di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha
merupakan juragan asap juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mentar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal
Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah kosong sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun
ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberjo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lengaran nih? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak sih, biasa. Cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya.
Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari Rumah Sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan
Adapun pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anak tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Sumberjo, desa usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lengaran nih? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari
Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbulsari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbulsari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbulusari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya nama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah
yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu pasar agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anak tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Sumberjo, desa usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedek karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya ke anu sih biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia.
Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya, sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS, Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Soebandi
Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Sumberjo, desa Usaha merupakan juragan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mentar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedek karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak sih, biasa. Cuman percakapan sehari-hari. Iya.
nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. enggak juga. Sempat ada konflik ya, udah apa dengan anak. Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di
Dusun Gandingrejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri diterima di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan karena memang adalah kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya?
Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Bu, komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya ya enggak anu saya biasa, cuman Biasa, ya. percakapan sehari-hari. Iya, 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 iya. Nggak pernah ngomong apa sih ketika terus kalau anaknya Enggak. enggak juga. Sempat ada konflik ya apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku,
dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gandingrejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka, baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberjo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung, Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio.
Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara, juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia.
Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung, Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumahnya
rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak anu ya, biasa. Cuman ya. percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara, juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut.
Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri diterima di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama
eh, Sumai masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Balung, Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mentar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak anu ya, biasa. Cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anaknya? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025.
polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbulsari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbulusari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari Rumah Sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga
banyak warga yang tidak menyangka kepergian Juragan Jeruk dan Ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lengaran nih? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak sih, biasa. Cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa aja tadi. Terus kalau anaknya enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka
Pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari Rumah Sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah kosong sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha
merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan,
keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbulsari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbulsari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbulusari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut.
karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberjo, Desa Usaha merupakan juragan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedek karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. Sempat ada konflik ya apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun,
keluarga kekurangan biaya, sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS, Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan dosa-dosanya diampuni
oleh sang pencipta, baik itu dari ayah maupun anak tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Sumberjo, desa Usaha merupakan juragan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mentar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya nggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya Enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka,
Hartono mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya, sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS, Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan
karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu pasar agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka, baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberjo, Desa Usaha merupakan juragan asap, juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Balung, Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lengaran nih? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak sih, biasa. Cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa sih tadi. Terus kalau anaknya enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit.
Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya, sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS, Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut, dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Soebandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya nama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat.
untuk korban juragan yang dibunuh oleh tersangka sendiri diterima di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anak tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberjo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lengaran nih? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya enggak juga. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27,
Tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah
7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya nama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan karena memang adalah kosong sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai, banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Sumberjo desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu
apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya, ya nggak anu ya, biasa, cuman Biasa. percakapan sehari-hari. Iya, 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 iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. enggak juga. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara, juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan
yang meninggal dunia kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gandring Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri diterima di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mentar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya
Ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedek karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak anu sih, biasa, cuman ya. percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya Enggak. enggak juga. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara, juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah
yakni Imam Syafi'i di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu Juragan Jeruk yang dibacok oleh pelaku dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung, Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam
10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak sih, biasa. Cuman ya. percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa aja tadi kok. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya.
Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka, baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberjo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung, Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh
tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. Sempat ada konflik ya apa pada anaknya? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian,
Tersangka langsung diamankan di Polsek Umbulsari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbulusari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumber Rejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain
hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mentar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara, juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku,
Kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbulsari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbulusari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan juragan jeruk tersebut, juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini
diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian Juragan Jeruk dan Ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mentar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman Ya. percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan,
ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah kosong sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha
merupakan juragan asap juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lengaran nih? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak sih, biasa. Cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa sih tadi kamu. Terus kalau anaknya enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal
Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari Rumah Sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya nama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah kosong sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anak tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun
ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberjo, Desa Usaha merupakan juragan asap, juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar mugo anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lengaran nih? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak sih, biasa. Cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya Enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya.
Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbulsari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbulsari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbulusari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi
ayah kandungnya tersebut dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi kondisi rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberjo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa gitu. Terus kalau anaknya Enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit daerah
RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbulsari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbulsari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbulsari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari Rumah Sakit daerah Dr. Soebandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan
putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu pasar agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka, baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Sumberjo, desa usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak sih, biasa. Cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan.
Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara, juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi. Untuk lokasi pemakaman ini tepat di sebelah
pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban juragan yang dibunuh oleh tersangka sendiri diterima di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Sumberjo, desa Usaha merupakan juragan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya enggak.
sempat ada konflik ya, udah apa dengan mama? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara, juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember.
tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan karena memang adalah kosong sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai, banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Sumberjo Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang
kan karena ada apa lengaran nih tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Bu, komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya ya nggak anu sih biasa, cuman Biasa, ya. percakapan sehari-hari. Iya, 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 iya. Nggak pernah ngomong apa sih tadi kalau. Terus kalau anaknya Enggak. enggak gitu. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara, juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah
terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Ganding Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban teror yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka, baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung, Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis
Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi dikumpulkan. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak anu sih, biasa. Cuman ya. percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara, juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia.
Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu Juragan Jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai, banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan
konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya nggak anu sih, biasa. Cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa aja gitu. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara, juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit.
cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbulusari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbulusari, Kecamatan Umbulusari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulusari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumber Rejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Balung Jember
usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mentar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak anu saya biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian,
dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, Imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbulsari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbulusari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari Rumah Sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan
putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mentar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lengaran nih? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak sih, biasa. Cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa gitu. Terus kalau anaknya Enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari,
AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbulsari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbulusari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari Rumah Sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya nama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan Sab
juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lengaran nih? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan,
keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah kosong sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai, banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut.
karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberjo, Desa Usaha merupakan juragan asap, juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun,
keluarga kekurangan biaya, sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS, Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari Rumah Sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman setelah ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya nama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban bulan yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah kosong sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan dosa-dosanya diampuni
oleh sang pencipta, baik itu dari ayah maupun anak tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Sumberjo, desa Usaha merupakan juragan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mentar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka,
Hartono mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya, sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS, Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan
karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu pasar agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka, baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberjo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Balung Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mentar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lengaran nih? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak sih, biasa. Cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa aja ketika. Terus kalau anaknya Enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit.
Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya, sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS, Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Soebandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya, nama Imam Syafi'i, yang berada di kawasan setempat.
untuk korban juragan yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anak tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberjo, desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan mama? Iman Nur Hakiki, 27,
tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul
setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan, untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai, banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Sumberjo, desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar mugo anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu.
komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya, ya nggak anu sih, biasa, cuman Biasa. percakapan sehari-hari. Iya, 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 iya. Nggak pernah ngomong apa ketika. Terus kalau anaknya Enggak. enggak juga. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina,
bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gandring Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri diterima di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mentar muga anake karo bapake di sepuro.
Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak anu sih, biasa, cuman ya. percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya Enggak. enggak juga. Sempat ada konflik ya apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah
yakni Imam Syafi'i di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu Juragan Jeruk yang dibacok oleh pelaku dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah kosong sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumber Rejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung, Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam
10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak anu sih, biasa. Cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa sih tadi kamu? Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya.
Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya nama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka, baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberjo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung, Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh
tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar mugo anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya Enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian,
Tersangka langsung diamankan di Polsek Umbulsari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbulusari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbulusari, Kecamatan Umbulusari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari Rumah Sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain
hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara, juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku,
Kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbulsari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbulusari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan juragan jeruk tersebut, juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini
diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian Juragan Jeruk dan Ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mentar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan anaknya? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan,
ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi kondisi rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha
merupakan juragan asap juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lengaran nih? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak sih, biasa. Cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa sih ketika. Terus kalau anaknya Enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal
Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya nama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan karena memang adalah kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anak tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun
ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberjo, Desa Usaha merupakan juragan asap, juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lengaran nih? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa sih tadi. Terus kalau anaknya enggak juga. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya.
Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi
ayah kandungnya tersebut dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi kondisi rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Sumberjo, desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit daerah
RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Soebandi. Untuk lokasi pemakaman ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan
putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu pasar agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Sumberjo, desa Usaha merupakan juragan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mentar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan.
Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah
pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban Juragan yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi kondisi rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Sumberjo, desa usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lengaran nih? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak sih, biasa. Cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa aja tadi. Terus kalau anaknya enggak.
sempat ada konflik ya apa dengan Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember.
Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya nama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban bulan yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan karena memang adalah kosong sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai, banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Sumberjo desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang
kan karena ada apa lengaran nih tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi dibawa. Bu, komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak anu saya biasa, cuman ya. percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya Enggak. enggak juga. Sempat ada konflik ya apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara, juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah
terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gandringrejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya nggak anu sih, biasa. Cuman Biasa. percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. enggak juga. Sempat ada konflik ya, udah apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara, juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur,
dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumber Rejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan
titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mentar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak anu ya, biasa. Cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa sih tadi. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut,
Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbulusari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbulusari, Kecamatan Umbulusari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulusari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri diterima di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumber Rejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung
Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumahnya, rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak sih, biasa. Cuman ya. percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa sih ketika terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian,
dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, Imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbulsari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbulusari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari Rumah Sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka, baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan
putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya enggak. Sempat ada konflik ya apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari,
AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbulsari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbulusari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan karena memang adalah kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai, banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan Sab
juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan mama? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan,
keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai, banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut.
karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberjo, Desa Usaha merupakan juragan asap, juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mentar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan anaknya? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun,
keluarga kekurangan biaya, sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS, Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni
oleh sang pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberjo, Desa Usaha merupakan juragan asap, juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lengaran nih? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa sih ketika. Terus kalau anaknya enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka,
Hartono mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya, sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS, Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari Rumah Sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan
karena memang adalah yang kosong sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai, banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberjo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lengaran nih? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak sih, biasa. Cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan mama? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit.
Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan
untuk korban juragan yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu pasar agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anak tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Sumberjo, desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Yeah. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa gitu. Terus kalau anaknya enggak. Sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27,
Tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara, juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul
setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Sumberjo, desa usaha merupakan juragan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke, siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu.
komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya, ya nggak anu sih, biasa, cuman Biasa, ya. percakapan sehari-hari. Iya, 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 iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. enggak juga. Sempat ada konflik ya bapak dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina,
bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gandingrejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman setelah ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi kondisi rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan asap, juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro.
Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa? Obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak anu sih, biasa, cuman ya. percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa sih tadi kalau. Terus kalau anaknya Enggak. enggak gitu. Sempat ada konflik ya apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara, juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah
yakni Imam Syafi'i di tempat pemakaman umum Dusun Gadingrejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu Juragan Jeruk yang dibacok oleh pelaku dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gadingrejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka, baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung, Jember, usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10
Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak sih biasa, cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbul Sari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya.
Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbulusari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari rumah sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anak tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumber Rejo, Desa Usaha merupakan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di rumah sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh
tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mantar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedhak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa, obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak anu sih, biasa. Cuman percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa tiba-tiba. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku, kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian,
tersangka langsung diamankan di Polsek Umbulsari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbulusari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silahkan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah tujuh pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari Rumah Sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Dan untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri diterima di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah yang kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta, baik itu dari ayah maupun anaknya tersebut. Dan untuk situasi di rumah duka baik tersangka maupun ayah kandungnya tersebut masih cukup ramai. Banyak warga berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah dan anak tersebut, karena memang korban yang bernama Imam Syafi'i diketahui merupakan seorang ketua RW 23 Dusun Sumberrejo, Desa Usaha merupakan juragan juragan jeruk tersebut juga kondisinya masih ramai, tapi karena memang juragan jeruk ini diketahui merupakan sosok yang dermawan dan suka berbagi kepada lingkungan sekitar, sehingga banyak warga yang tidak menyangka kepergian juragan jeruk dan ketua RW ini tewas di tangan putra dan juga anak buahnya tersebut. Dan untuk sementara ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas perkara ini dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain
hingga nanti proses gelar perkara pun dilakukan. Dan adapun saat ini kondisi korban lain yang terluka bernama Sumai masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Balung Jember usai menjalani operasi akibat luka bacok di bagian kepala dan juga telinga. Hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Dan untuk korban yang dipukuli oleh tersangka bernama Farida yang sekaligus istri dari pelaku sudah dipulangkan di rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari. Namun saat ini kami masih belum menemukan titik koordinat dari istri tersangka tersebut, sehingga belum bisa kami lakukan konfirmasi atas kejadian yang terjadi pada Selasa malam 10 Juni 2025 silam. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Almiwati, ibu tersangka. Enggak mas, gak mikir piye ya wis. Cuman harapan mentar muga anake karo bapake di sepuro. Sebelumnya ini dimakamkan di mana putranya ini? Kumpul cedak karo bapake. Oh gitu. Nggih. Di pemakaman umum ya? Nggih. Oke siap. Memang sengaja dikumpulkan seperti itu atau memang? Kan karena ada apa lek ngarani? Tanah kosong. Oh gitu, kebetulan kosong jadi gitu. Komunikasi terakhir dengan bapak itu apa obrolan terakhir yang paling diingat? Ya enggak sih, biasa. Cuman ya. percakapan sehari-hari. Iya. Nggak pernah ngomong apa seperti itu. Terus kalau anaknya Enggak. sempat ada konflik ya, apa dengan anak? Iman Nur Hakiki, 27, tersangka pembunuhan ayah kandung dan tetangga di Jember, Jawa Timur akhirnya meninggal dunia. Iman tewas setelah alami luka tembak di pantat dan paha sebelah kanan saat penangkapan. Polisi terpaksa melumpuhkan Iman karena pria tersebut membabi buta menyerang siapapun pakai celurit. Bahkan kondisinya saat itu mengancam petugas yang hendak menangkap pelaku. Akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas kemudian melarikannya ke rumah sakit. Namun Iman warga desa Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia. Tersangka mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Soebandi Jember pada Rabu, 11 Juni 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Paman tersangka, Hartono, mengatakan bahwa keponakannya memang dalam kondisi kritis saat dibawa di rumah sakit, usai ditembus timah panas oleh polisi. Karena memang sudah kritis saat dibawa di rumah sakit, ujarnya. Menurut Hartono, dokter merekomendasikan tersangka segera dilakukan operasi untuk mengangkat 2 peluru yang menancap di tubuhnya. Namun, keluarga kekurangan biaya sehingga tidak bisa mengambil tindakan medis tersebut. Memang diminta operasi, namun pihak keluarga terkendala biaya, ucap Hartono. Mengingat perawatan medis untuk pelaku tindak pidana kriminal, Hartono mengungkapkan tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tidak bisa ditanggung BPJS, ucapnya. Hartono mengatakan, keponakannya ditembak oleh polisi dengan timah panas pada bagian pantat dan juga paha kaki kanan. Rencananya jenazah tersangka dimandikan di rumah sakit, lalu dibawa pulang untuk disalatkan dan dimakamkan, ungkapnya. Kabarnya, biaya operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh tersangka, pihak keluarga diminta menyiapkan kisaran 50 juta rupiah. Sebelumnya, Kapolsek Umbul Sari, AKP Dian Eko Timuryono mengungkapkan jika polisi yang mengamankan tersangka di tempat kejadian perkara juga diserang menggunakan senjata tajam oleh tersangka. Saat mengamankan pelaku,
Kami juga mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan serangan benda tajam, ujar AKP Dian pada Rabu, 11 Juni 2025. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, lanjut Dian, dengan memberikan 2 tembakan terhadap bagian kaki pelaku. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan kaki pelaku, bebernya. Setelah itu, imbuh Dian, tersangka langsung diamankan di Polsek Umbulsari untuk diserahkan ke Polres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dian mengungkapkan, tersangka cukup brutal saat melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya menggunakan celurit. Cukup membabi buta dan menyerang siapapun di depannya termasuk keluarga, istri, ayah bahkan pamannya, imbuhnya. Pemirsa, berikut update terkait anak yang tega membunuh ayah kandungnya di Jember hingga meninggal dunia. Iman Nur Hakiki, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandung dan juragannya di desa atau kecamatan Umbulusari, Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia. Jenazah pria berumur 27 tahun tersebut dimakamkan berdekatan dengan liang lahat sang ayah, yakni Imam Syafi'i, di tempat pemakaman umum Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember pada Kamis 12 Juni kemarin. Sementara untuk makam Armanu, juragan jeruk yang dibacok oleh pelaku, dimakamkan satu kawasan dan hanya berjarak kisaran 20 liang lahat dari kuburan tersangka Imam Syafi'i. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Dan juga Justina, bahwa untuk tersangka kasus pembunuhan yang meninggal dunia, kali ini jenazahnya dimakamkan dalam satu kawasan di Dusun Gading Rejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Jember. Tersangka dimakamkan pada Kamis pagi pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan setempat setelah diantarkan jenazahnya dari Rumah Sakit daerah Dr. Subandi. Untuk lokasi pemakaman saat ini tepat di sebelah pemakaman ayahnya bernama Imam Syafi'i yang berada di kawasan setempat. Untuk korban yang dibunuh oleh tersangka sendiri di tempat pemakaman umum tersebut dengan jarak sekitar 20 liang lahat dari dua jenazah yang dikuburkan itu. Dan pertimbangan keluarga sengaja memakamkan putra sulungnya dengan ayahnya tersebut secara berdekatan, karena memang adalah kosong, sehingga sekalian saja untuk dimakamkan di dalam satu kawasan agar mempermudah proses ketika berziarah di kuburan tersebut. Dan adapun pihak jenazah, pihak korban mengaku ikhlas menerima atas kepergian putranya yang telah menghabisi ayah kandungnya tersebut, dan